Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita melakukan ibadah kita pagi hari ini, aku mau ngingetin buat kalian selalu jaga kesehatan ya, dan selalu pakai masker kalau kalian mau keluar rumah. Dan jangan lupa cuci tangan. Sekarang kita melakukan ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami akan melakukan ibadah kami. Kau yang memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan memulai ibadah. Mari kita sama-sama mengangkat pujian dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Teman-teman, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini Kak Ain akan ajak adik-adik semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui kisah Daud dan Mephiboset.
di siap itu Mephiboset, dan apa yang dilakukan Daud terhadapnya, Kain mau ajak adik-adik untuk sama-sama membacanya di 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Namun sebelum kita membacanya, mari kita awali di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dan kasih karunia yang boleh kami terima hingga hari ini. Kiranya Bapa, kami yang anak-anak-Mu yang boleh bersekutu di hari ini, Tuhan boleh jamah kami, Tuhan boleh pimpin kami, agar setiap segala sesuatu yang kami boleh terima, kami pelajari hari ini, boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi kekuatan dan tuntunan bagi hidup kami. Terpujilah Kristus, ini adalah doa kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Namun untuk melihat lebih jauh bagaimana kisah Daud dan juga Mephiboset, kita mau baca bareng-bareng ya dari kitab 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, di sini Kain udah tampilkan ya di slide. Adik-adik juga bisa lihat bersama. Kita baca bersama-sama dengan judul perikop Daud dan Mephiboset. Ayat yang pertama, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kakinya timpang. Jadi tema ibadah kita hari ini adalah hadiah terindah. Pertama-tama mungkin kalian mau tanya ke teman-teman semua, adik-adik semuanya, siapa di sini yang suka dikasih hadiah? Ya bisa aja kayak naik kelas, atau 1-2 tahun, atau saat Natal, Tahun Baru, Paskah, dan lain sebagainya. Gimana perasaan adik-adik saat terima hadiah? Happy? Senang? Surprise? Pastinya akan jadi bahagia ya karena menerima sesuatu. Apalagi barang itu atau sesuatu yang diberikan itu adalah hal yang adik-adik tunggu selama ini. Seperti itu. Tentunya akan bahagia. Tapi bagaimana kejadiannya kalau misalkan di hari-hari penting seperti itu, misalnya adik-adik naik kelas, ataupun perayaan-perayaan tertentu adik-adik nggak terima hadiah.
atau mungkin tidak diperhatikan atau tidak dipedulikan. Bodo amat deh, dia mau ulang tahun, dia mau naik kelas, mau apa, nggak perlu dipedulikan lah. Pastinya perasaannya akan lebih sedih nggak sih? Akan kecewa, marah, atau baper gitu karena nggak ada yang peduli sama perasaannya adik-adik. Nah, kondisi seperti ini akan sulit dibayangin adik-adik. Tapi perasaan yang sama kemungkinan akan juga dialami oleh Mephibosheth adik-adik. Jadi contoh perasaan adik-adik itu mungkin lebih kepada tidak sedih karena nggak menerima hadiah, karena ulang tahun dan sebagainya. Tapi kisah yang kita baca tadi dari kisahnya Mephibosheth sebetulnya menunjukkan Mephibosheth itu punya cerita yang lebih kelam, lebih sedih lagi loh adik-adik. Jadi pada dasarnya sebetulnya Mephibosheth ini adalah cucu Raja Saul, anaknya Yonatan. Kalau adik-adik masih ingat kisahnya, jadi Mephibosheth adalah anak dari atau keturunan dari Raja Saul, yaitu anak dari Yonatan, sahabatnya Raja Daud. Jadi Mephibosheth tentunya sebagai keturunan raja, dia punya semacam keistimewaan, punya banyak sebagai anak raja gitu ya, anak keturunan raja, itu punya segala hal kemewahan yang tidak dimiliki oleh masyarakat secara umum. Jadi sebagai seorang anak dia punya banyak hal keistimewaan itu. Namun sayangnya kekalahan perang Israel saat perang dengan Filistin itu berpengaruh besar terhadap kerajaan, sehingga ayahnya yaitu Yonatan dan juga Raja Saul saat itu juga harus menjadi korban dalam peperangan, dalam konflik yang terjadi di Israel seperti itu teman-teman. Jadi saat kejadian tersebut terjadi, jadi peperangan itu terjadi, Mephibosheth itu dibawa kabur karena terancam nyawanya. Jadi pelayannya membawanya kabur ke pengasingan agar dia aman dari serangan peperangan tersebut adik-adik. Namun sayangnya sudah ibarat jatuh ketiban tangga pula. Jadi Mephibosheth saat pergi dalam perasingan itu jatuh saat proses pelarian, sehingga mengakibatkan kakinya itu mengalami kelumpuhan atau kecacatan seperti itu. Jadi sudah terasing, hilang semua kesempatan untuk menjadi raja ataupun jadi pewaris kerajaan. Mephibosheth yang masih kecil saat itu, waktu dibawa kabur, itu juga mengalami kecacatan secara fisik. Jadi dalam tanda kutip kesialannya tuh cukup berat ya adik-adik, dan perasaannya pasti sangat sedih saat meninggalkan kerajaan dan juga hidup terasing di luar keluarganya, jauh dari keluarga, dan dalam kondisi fisik yang sangat terbatas. Dan kalau melihat kisah ini sebetulnya jadinya lebih ke 180 derajat begitu nggak sih, ngelihat kondisi sebelumnya ke kondisi yang saat ini. Tapi kisah setelahnya, setelah Mephibosheth tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, ada kasih Tuhan yang tidak pernah putus yang diwujudkan oleh Raja Daud. Nah, setelah Raja Daud ini diangkat menjadi raja, dirinya mengetahui sebetulnya dari kalau kita baca tadi ke dalam kisahnya kita baca di 2 Samuel tadi, bahwasanya Raja Daud masih mengingat bahwa ada keturunan Saul yang masih hidup dan tinggal di tempat perasingan. Dan Raja Daud teringat akan janjinya kepada sahabatnya, yaitu Yonatan, bahwa dirinya akan menjaga keturunan dari Daud, bahkan walaupun Yonatan sampai sudah meninggal begitu adik-adik. Jadi karena besarnya kasihnya kepada sahabatnya, yaitu Yonatan, Raja Daud itu memerintahkan, kalau kita lihat di ayatnya yang pertama ya, adik-adik bisa lihat bahwa Raja Daud itu memerintah pelayannya untuk memanggil Mephibosheth dan keluarganya untuk menemui Raja Daud. Sekalipun Mephibosheth merasa dirinya tuh rendah ya adik-adik waktu bertemu dengan Raja Daud, tapi hal itu tidak membatasi Raja Daud untuk menyambutnya dengan hangat, seakan-akan Mephibosheth memang anak raja, anak yang memang punya hak untuk menerima segala kemewahan, segala kekayaan dimiliki oleh kerajaan Israel, seperti itu adik-adik. Dan padahal kalau kita bisa lihat ya, kita tarik kisahnya, waktu Raja Daud belum menjadi raja, bagaimana sih sebetulnya kondisinya waktu Raja Daud itu juga diperlakukan buruk oleh Raja Saul. Tapi
Raja Daud tidak melihat itu sebagai batasan dia untuk mewujudkan kasih Tuhan kepada Mephiboset. Walaupun Mephiboset itu orang dalam tanda kutip miskin, kemudian cacat, dan juga latar belakang keluarganya yang yang tidak cukup positif kepada Daud, tapi Daud teringat dengan kasihnya kepada sahabatnya, yaitu ayah dari Mephiboset, yaitu Yonatan. Dan hal ini yang sangat positif yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Jadi sebetulnya dari kisah ini adik-adik, apa sih pesan yang mau kita tarik? Nah, kayak mau ngasih tunjuk bahwasanya dalam keseharian kita tuh seringkali ngejumpain orang-orang seperti Mephiboset ya, yang memiliki perbedaan dengan kita. Bisa jadi punya kekurangan, baik secara fisik ataupun secara materi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perilaku kita dalam pergaulan kita dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang memiliki perbedaan seperti ini. Apakah kita umumnya memilih-milih teman berdasarkan orang yang punya level sama kayak kita, dalam tanda kutip mungkin materinya ataupun fisiknya secara mirip dengan kita, sama-sama cakep kah, atau memiliki kelebihan lain-lainnya, dan kita merasa tinggi diri dibandingkan mereka, atau bahkan kita cenderung membuli mereka gitu ya karena berbeda dengan kita. Dari kisah Raja Daud dan Mephiboset, sebetulnya Kak Ain mau ajak kita semua, adik-adik dan kita semua yang menonton video ini, untuk memperlakukan teman-teman kita yang berbeda, sekalipun berbeda sama kita, baik fisiknya, materinya, ataupun apapun itu, sebagai orang-orang yang punya harganya sama dirinya, sama dengan diri kita masing-masing, adik-adik. Jadi tidak ada yang berbeda di mata Tuhan, sekalipun kita punya perbedaan secara fisik, punya perbedaan secara materi, ataupun latar belakang lainnya, tapi kita semua punya harga yang sama di mata Tuhan. Jadi dengan punya pandangan positif seperti ini, harapannya adik-adik bisa melihat bahwa posisi mereka juga punya kesedihan kalau misalnya diasingkan, kalau mereka nggak diperhatikan, nggak diperdulikan. Coba kita bangun empati kepada teman-teman kita, andaikan kita ada di posisi mereka. Bagaimana perasaan kita saat teman-teman kita menjauhi kita atau memilih-milih temannya berdasarkan faktor-faktor yang tadi Kain sebutkan. Pastinya sedih, pastinya juga kecewa. Untuk itu, untuk bisa memperlakukan mereka secara baik, kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi berempati kepada sesama, kepada teman-teman kita tanpa membedakan satu sama lain, itu adalah hal pertama yang bisa kita lakukan adik-adik. Kita bisa memandang teman-teman kita sama berharganya di hadapan Tuhan sebagaimana kita berharga juga di hadapan Tuhan. Dan setiap perbedaan yang ada harusnya bisa menjadi kekuatan buat kita untuk saling mengisi dan juga saling melengkapi. Kalian percaya setiap orang diberikan talenta dan kelebihan masing-masing, dan hal itu yang perlu kita perkuat bersama adik-adik. Jadi setiap perbedaan kita bisa kita satukan oleh karena kasih Kristus. Ingat bagaimana Raja Daud bisa mengasihi Mephiboset dalam setiap kekurangannya, namun dia teringat akan kasih sahabatnya Yonatan, ayah dari Mephiboset, dan hal yang sama harapannya kita bisa adopsi dan kita bisa lakukan dalam keseharian kita, ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, tanpa membedakan satu sama lain, bukan karena fisiknya, bukan karena materinya, tapi karena kita sama-sama berharga di mata Tuhan, maka kita bisa saling mengisi dan saling memberi sebagai bagian dari pemberian kado terindah kita kepada sesama kita. Nah, sekarang kita mau sharing adik-adik. Nah, sebagai anak Tuhan, saya ingin mau tanya, kira-kira apa saja sih tindakan yang bisa adik-adik lakukan untuk membangun hubungan dan menunjukkan kepedulian adik-adik kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya perbedaan atau mungkin memiliki kekurangan dengan kita. Nah, adik-adik di sini bisa tuliskan atau komen jawaban adik-adik untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain, bisa yang nonton ini bisa lihat apa saja sih hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Itu bisa dengan cara adik-adik isi di kolom komentar yang ada di kolom YouTube di bawah ini. Harapannya setelah adik-adik mengisi ini, kita bisa menjadi saling berbagi
bisa saling menguatkan, saling mengasihi, dan saling memberi kado terindah untuk sesama kita tanpa membedakan satu sama lain. Jadi, mari kita bangun persahabatan kita bukan atas dasar faktor fisik atau materi, tapi atas dasar kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan, dan mari kita tutup renungan kita hari ini di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu hari ini kami boleh belajar Bapa, bahwa kesetia kawanan kami itu tidak didasari oleh karena faktor fisik, faktor materi, tapi berdasarkan kasih Kristus dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, ajar kami anak-anak-Mu untuk boleh membagikan kado terindah kepada sesama kami, dalam bentuk kepedulian kami terhadap sesama kami, dalam bentuk perhatian kami, dalam bentuk setiap tindakan kami tanpa membedakan satu sama lain. Biar kiranya kami yang boleh Tuhan bentuk hari ini, Tuhan boleh perlengkapi kami, Tuhan boleh jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Kristus, ini doa kami, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan memasuki pelayanan persembahan. Sembari persembahan dijalankan, mari kita sama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin mengkuasanya. Dia menjaga yang ku tarungkan hingga akhirnya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin mengkuasanya. Dia menjaga dan ku tarungkan hingga akhirnya kelak. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, ya Bapa. Kami telah memberikan persembahan kami tadi, berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, dan berkati juga persembahan agar dapat berguna untuk pembangunan gereja kami demi memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga tadi telah mendengarkan firman-Mu, berkati agar apa yang kami dengar dapat kami terapkan dan jadikan pedoman dalam hidup kami. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang tengah mengikuti ujian maupun yang telah selesai mengikuti ujian, ya Tuhan. Bimbing kami dalam setiap proses belajar kami, ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak pengasuh kami, ya Tuhan. Berikan senantiasa mereka kesehatan. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami yang bekerja di darat, laut maupun udara, agar Tuhan juga berikan mereka kesehatan dalam setiap pekerjaan mereka yang mereka lakukan. Mari kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, kita sudah berada di perujungan ibadah kita. Kita kembali mengangkat pujian, yaitu Cinta Sejati. Berjalan sendiri
Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang ikut ibadah. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, untuk menutup kegiatan ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan hari ini, kami anakmu untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami, baik di sekolah maupun kami di tengah-tengah keluarga. Dan kiranya Bapa, apapun yang kami terima hari ini Bapa, kesetiaan kawan, bagaimana kami memilih teman dan mewujudkan kasih karunia yang Tuhan berikan, kasih Kristus yang Tuhan berikan kepada kami, kepada sesama kami Bapa. Terima kasih Bapa, selepas ini kami akan beraktivitas kembali, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kiranya segala sesuatu yang terjadi boleh seturut dengan mau Tuhan. Terpujilah Kristus, doa kami, haleluya. Amin.